Barat. Yang pertama untuk di jalan tol. Jalan tol pasti di kilometer setelah turun dari MBZ di 47 ya, di situ pasti rawan. Nah, ini cara bertindaknya juga sudah disiapkan. Kemudian beberapa titik lagi itu di kilometer terjadi di kilometer setelah 3 lajur menjadi 2 lajur di Cipali, ya, di kilometer 180. Ini beberapa titik, termasuk titik-titik lainnya adalah rest area, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian juga di simpang antara Susundau, ya, dengan Cipali. Nah, ini juga titik-titik rawan. Nah, selain itu teman-teman sekalian, di ruas jalan nasional pun kami bersama-sama teman PU sudah mengidentifikasi daerah-daerah rawan longsor dan di situ disiapkan posko oleh teman-teman PU. Poskonya berupa penyiapan alat berat yang tadi persis sama yang dilakukan oleh Pak Wasal untuk kereta. Nah, ini teman-teman di PU juga menyiapkan dari seluruh daerah-daerah lintasan untuk Nataru itu sudah disiapkan. Jawa sudah siapkan sebanyak kurang lebih nih, coba saya lihat datanya. Kira-kira posko untuk di Pulau Sumatera itu ada 108 posko, Pulau Jawa, Bali itu 48, Pulau Kalimantan itu ada 65, Sulawesi ada 82 posko, Pulau Nusa Tenggara dan Maluku 57 posko, Papua 33 posko dan totalnya adalah 393 posko. Jadi di Nataru ini sudah dipersiapkan untuk posko penanganan lawan longsor dan banjir juga. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, mungkin lanjut ke Pak Soeharto menjelaskan kondisi di ini ya. Apa? Enggak ada, ya, langsung baik. Ke Pak ini. Marwanto ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya menjawab apa yang ditanyakan sahabat saya Mas Ihsan. Mas Ihsan itu kalau ketemu saya nggak tanya mungkin gatal. Pertanyaannya cukup luar biasa karena harus kontak BMKG dulu. Tapi kemudian saya sudah punya data bahwa Pelabuhan Merak Bakauni itu sangat rawan. Bahkan di tanggal 3 Desember yang lalu sempat ditutup dulu, Mas. Karena ombaknya waktu itu antara 2 sampai 3 meter. Ditutup. Dan tentu akibatnya banyak penumpang yang harus antri, kemudian kapal nggak beroperasi. Ini tanggal 3 yang lalu. Nah, sebetulnya kalau menurut data ada 28 titik se-Indonesia yang kita sebut rawan terhadap cuaca buruk, khususnya gelombang. Di sini bisa saya sampaikan mulai dari paling barat yaitu perairan Sabang, Banda Aceh, perairan barat Pulau Semule, Melabuh, ini masih di Aceh, lalu Nias, ini juga Mentawai juga Nias tuh, lalu Bengkulu, dekat Lampung ya, Hindia Barat Sumatera, Natuna Utara, Pulau Anambas, dan terus hati-hati terhadap Laut Jawa, baik ini sisi utara maupun sisi selatan. Ini juga diwaspadai, ombaknya cukup lumayan karena karakter di bulan ber sampai Januari itu memang disebut angin barat. Kalau paling mudah kita ngomong ya, itu ombaknya memang biasanya agak lumayan. Maka setuju sekali kalau Nataru seperti ini kita harus waspada terhadap cuaca buruk khususnya gelombang. Kemudian selain Jawa, ke timur terus Makassar, bagian selatan, Flores, Laut Flores, Wakatobi, kemudian Kepulauan Babar, Tanibar, Laut Banda ini juga harus diwaspadai.
Pulau Buru dan Pulau Seram, Maluku bagian utara, Sangihe, Talaut, dan kemudian juga Halmahera. Kurang lebih antara 25 sampai 30 titik Mas Ihsan, yang cukup rawan terhadap cuaca khususnya ombak. Dan untuk akhir-akhir tahun seperti ini selain ombak, angin juga cukup kencang. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merasakan ya, hujan campur angin itu sudah beberapa kali terjadi, dan bahkan banyak pohon yang tumbang itu biasanya di bulan Oktober, November, Desember sampai Januari. Dan ini berpengaruh pula terhadap cuaca di laut. Kira-kira itu Mas Ihsan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alba. Memang tentang tarif tiket, ya, penurunan harga tiket pesawat udara ini memang menjadi hal yang masih selalu dibicarakan, menjadi hot issue. Ya. Baik, tadi dipertanyakan apakah dari jumlah seat, ya, tiket yang sudah terjual saat ini itu sudah bisa menggambarkan dampak dari penurunan kebijakan penurunan harga tiket. Ya. Kalau kita lihat dari jumlah tiket yang telah terjual, yang dari kapasitas yang ada itu baru 31%, saya mungkin belum bisa bilang kalau itu dampaknya yang sudah luar biasa. Ya, tapi kita bisa akan lihat kemungkinan nanti setelah 1 minggu atau mungkin 5 hari ya sebelum periode Nataru itu akan berlangsung, itu baru bisa kita lihat apakah memang ada kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Ya, itu yang bisa nanti ya, kita lihat pada mungkin seminggu atau 5 hari sebelum pelaksanaan Nataru tersebut. Ya. Dan ditanyakan juga tadi apakah penurunan harga tiket itu juga disebutkan tadi 100.000 kah, apa 150.000 kah, ataukah memang hanya sebenarnya 10%. Jadi kami itu menghitung penurunan harga tiket kemarin itu dari beberapa komponen yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Dan telah kami hitung juga semuanya begitu kita data kemarin. Itu memang penurunannya itu diperkirakan plus minus. Ya. Plus minus itu memang 9 sampai 10%. Jadi bukan ada angka berapa rupiah pastinya, tapi memang presentasi dari berapa persennya ya dari harga tiket memang yang dijual itu memang ada penurunan. Dan kami juga sudah sampaikan terus ke operator untuk bisa mempublikasikan penurunan tiket yang telah mereka lakukan saat ini ya. Dan kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat semua juga mereka sudah mulai tuh mempublikasikan misalnya rute Cengkareng dan Pasar dari harganya misalnya 1,2 atau 1,3. Sekarang bisa ada penurunan mungkin 1,1 atau 1 juta. Nah itu sekarang sudah dilakukan oleh operator-operator penerbangan. Dan kami juga terus melakukan pengawasan. Ya, kami punya sistem aplikasi untuk melakukan pengawasan dan juga seluruh inspektor angkutan udara ya juga telah memantau semua tiket-tiket yang telah dijual oleh operator penerbangan baik melalui online travel agent maupun dari data-data yang telah dikirim oleh rekan-rekan kami yang ada di kantor otoritas bandara wilayah dari wilayah 1 sampai dengan 10 ya. Terus kalau tadi masalah gunung berapi ya, tadi juga gunung berapi yang kita identifikasi saat ini memang ada satu gunung berapi yang memang tingkat erupsinya itu memang masih terus terjadi. Itu di Gunung Lewetobi, di Lewetobi laki-laki yang ada di daerah NTT. Karena memang bandara yang terdampak di sana itu ada satu memang yang sangat parah, itu bandara Fransida Momere. Ya. Dan kemarin itu pun sebenarnya bandaranya ditutup itu bukan karena baru seminggu 2 minggu karena erupsinya yang cukup hebat, tapi karena memang dia itu sebelum-sebelumnya ya kebetulan saya juga pernah menjadi kepala otoritas bandara wilayah 4 Bali, itu memang erupsinya itu setiap hari di sana ya, dan bandara di sana tuh sudah 4 sampai 5 bulan ditutup sebenarnya, sudah tidak ada penerbangan ke sana ya. Jadi itu memang menjadi salah satu
hal yang memang menjadi perhatian kita bersama untuk Gunung Lowotobi. Tetapi kan kami juga tidak pernah tahu juga nih, ya, apakah gunung berapi itu bisa tiba-tiba meletus lagi. Nah kita nggak pernah. Kayak Lebaran tahun kemarin juga gunung Ruang di Manado tiba-tiba juga dierupsi. Kita tidak pernah tahu, ya. Tapi dampaknya memang luar biasa. Sampai ditutup juga bandara di Samratulangi di Manado. Ya. Artinya kami tetap juga memitigasi, ya, untuk beberapa daerah-daerah memang yang memiliki gunung berapi yang erupsinya masih aktif, ya. Dan untuk extra flight kami tidak membatasi operator untuk mengajukan extra flight ke kami. Tapi kalau dari data yang ada yang saya sudah sampaikan dari jumlah seat yang telah tersedia saat ini berdasarkan izin rute yang telah kita berikan dan juga berdasarkan prediksi yang kami telah buat terhadap kenaikan jumlah penumpang periode Nataru ini, itu sebenarnya kan masih setengah lebih, ya. Dan kami terbuka untuk semua operator untuk bisa menyampaikan kami extra flight apabila memang mereka kan lebih tahu lah, ya, berapa sih ini penumpangnya di bandara-bandara ini, apakah mereka juga akan mengajukan extra flight, yaitu kami kembalikan lagi ke operator penerbangannya. Dan data di kami dari 14 operator penerbangan domestik yang baru mengajukan ke kami baru 10 operator. Dan penerbang operator internasional itu baru 2 operator. Dan semuanya itu pun rutenya yang memang rute-rute cukup gemuk, ya, Cengkareng Singapura, Cengkareng Denpasar. Ya paling ya hanya itu rute-rute itu saja yang dimintakan untuk extra flight-nya. Nah, dan data di kami pun memang extra flight untuk domestik sekitar 1.200-an flight yang sudah diajukan. Untuk internasional sekitar 70-an flight yang sudah diajukan. Ya, mungkin itu ada yang masih kurang, ya, tadi pertanyaan yang saya jawab. Udah, ya, oke, makasih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Waktu kita juga sudah terbatas. Apa perlu pertanyaan lagi? Atau ada? Oke, silakan. Kita buka satu termin lagi, ya. Cek. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Satria Pak dari Investor Trust. Sedikit menambah pertanyaan. Tadi kan sudah hampir 30 ribuan, ya, untuk rem cek bus, ya Pak, ya. Nah, kalau boleh tahu apakah ada temuan uji kir yang kadaluarsa selama rem cek tersebut? Nah, itu jumlahnya berapa Pak? Dan tindakan selanjutnya seperti apa? Lalu tadi terkait penyeberangan Pak. Tadi kan ada langkah mitigasi ketika Bakauheni bertumpuk di sana, yaitu ada 2 pelabuhan, ya Pak, ya, dermaga Wika Beton, ya Pak, ya. Nah itu apakah untuk bongkar muat barang saja atau sekaligus sama penumpangnya Pak? Itu untuk DJPL. Terus selanjutnya yang terakhir Pak, untuk perkereta apian direct train Gambir Semarang dan Gambir Jogja ini apakah ada potensi untuk dioperasikan juga di masa angkutan Lebaran juga Pak? Terima kasih. Oke, silakan lanjut. Selamat siang Pak, saya Malaika dari Kompas TV. Satu pertanyaan aja mungkin untuk perhubungan darat dan laut, soal nanti antisipasi penumpukan di Merak akan seperti apa, ya Pak? Melihat berkaca dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, Merak ini salah satu tempat yang sangat padat gitu. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi? Oke, silakan. Di belakang. Yang Pak, izin saya dari Tribun News. Mau tanya mungkin untuk dari perhubungan darat. Pak, ini kan kemarin dari asosiasi ada yang menolak pelarangan truk sumbu 3, ya. Nah, itu mungkin tanggapannya bagaimana dan apakah mungkin akan diberikan pengecualian atau mungkin ada detail untuk berikutnya? Sumbu 3 Pak? Iya, truk sumbu 3 ada asosiasi yang menolak pelarangan jalan. Terus untuk di penyeberangan kan kalau kita ketahui saat cuaca ekstrem ini kan sering ada kapal yang mungkin akhirnya jatuh gitu saat nyebrang atau gimana gitu, ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah itu dari Kemenhub antisipasinya bagaimana? Dan untuk Pak Rizal sedikit untuk direct train mungkin sudah di-mention beberapa kali tadi sebelumnya, tapi mungkin apa aja sih highlight yang menjadi sorotan atau mungkin jadi evaluasi di Gambir Semarang
yang sebelumnya sudah diuji cobakan dan mungkin akan menjadi bahan evaluasi saat nanti di Gambir Jogja. Terima kasih. Oke, masih di belakang satu lagi. Oke, terakhir satu lagi di belakang. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak, saya Ferry dari CNBC Indonesia. Izin bertanya mengenai, tadi udah dijelaskan juga mengenai potensi risiko dan mitigasi. Mungkin bisa dielaborasi lagi Pak mengenai jika memang ada beberapa antisipasi ini seperti cuaca buruk, kecelakaan kapal dan lain sebagainya, itu mungkin bisa lebih didetailkan Pak mengenai kalau misalkan jalan yang putus karena longsor itu akan seperti apa, atau mungkin antisipasi sebelum seperti itu seperti apa. Kemudian satu lagi soal antisipasi cuaca ekstrim juga. Kemudian terakhir soal penambahan kapasitas rute-rute gemuk untuk mungkin pesawat udara. Itu seperti apa, karena saya lihat kemarin ada beberapa rute yang sepertinya udah habis gitu Pak. Misalkan kayak Jakarta Skilangit gitu, itu 10 harian udah habis gitu. Nah ini kira-kira apakah ada arahan kepada maskapai untuk menambah pesawat atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Silakan dari Pak Yani dulu ya. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan hasil ramcek hari ini 29.026 tadi terakhir jam 8 ya. Pasti dari hasil ramcek itu ada yang tidak laik, pasti. Di antaranya adalah 8% di antaranya tidak laik. Ya. Kemudian kalau tidak laik diapakan? Tidak boleh berangkat ya. Dikasih tanda silang coret merah. Ada stikernya. Ya, jadi dia nggak boleh berangkat. Nah itu dari data kita terus dari sarana sampai tanggal 20 nanti melakukan ramcek sampai total semua, mudah-mudahan bisa seluruh armada kita ramcek semua. Di samping itu banyak juga yang dengan catatan yang perlu diperbaiki, ya ada juga ya kurang lebih 18%. Sebagian besar juga masih boleh diperbolehkan berangkat, ya. Walaupun dengan catatan misalnya tadi Pak Rizal kalau ditemukan di terminal misalnya ada kendaraan wafernya tidak berfungsi, maka kalau diganti hari itu juga boleh diberangkatkan. Tapi kalau tidak diganti tidak boleh berangkat. Itu Mas kira-kira ya. Tadi satu lagi apa ya tadi saya lupa, agak kurang terkait dengan yang darat. Oh, rekayasa lalu lintas pada saat apa namanya di lapangan itu komandan terdepannya adalah teman-teman kepolisian, ya. Semua manajemen rekayasa operasional pada saat Nataru nanti itu dikomandani oleh teman-teman Korlantas atau kepolisian. Nah, kita mendukung terutama terkait dengan pembatasan dari kendaraan roda sumbu 3 lebih. Nah, tadi roda sumbu 3 lebih memang tidak boleh dioperasikan kecuali untuk barang pokok, ya. Hanya dikecualikan untuk barang pokok, kemudian ada minyak di dalamnya, ada minyak tanah, bensin, kemudian minyak goreng di situ masuk, kemudian termasuk di dalamnya juga karena kita ngangkut kendaraan bermotor, sepeda motor untuk mudik gratis termasuk itu. Kemudian yang tidak boleh adalah juga yang mengangkut bahan-bahan bangunan seperti batu, pasir, dan lain sebagainya. Bahan pokok boleh, ekspor impor yang ramai biasanya air minum, sebetulnya ngangkut dengan roda sumbu 3 lebihnya itu nggak boleh.
Tapi dengan sumbu 2-nya masih boleh. Dan di Nataru ini ada selang waktu sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan perjalanan. Artinya tidak seluruhnya, seluruh waktu tadi yang seperti saya gambarkan di dalam paparan tadi, tidak semua waktunya itu dilarang. Tapi ada sela-sela atau jeda waktu yang memang masih diperbolehkan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, lanjut tadi banyak nanya direct trend juga nih. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Baik, terhadap direct trend pas artinya menjadi kita berlanjut bahwa begitu permintaan ternyata cukup tinggi, maka yang uji coba Semarang pun nanti Jogja pun akan berlanjut Pak sampai di Semarang dan selanjutnya. Karena apa? Itu kami masukkan ke dalam GPK di 2025. Jadi sudah menjadi pelayanan rutin dan menjadi tambahan alternatif masyarakat untuk menggunakan kereta api. Tadi bertanya kenapa sih milih Semarang dan gitu ya? Kenapa sih menjadi alasan pertimbangan? Ya, kami memberikan tambahan alternatif pilihan kepada masyarakat di dalam menggunakan moda transportasi. Tetapi teman-teman tahu bahwa sekarang kecepatan sudah nambah. Dulu 80, 100, sekarang sudah 120 kecepatan kereta api. Sudah semakin cepat. Yang kedua, ekonomi juga berubah. Ada ekonomi yang di atas ekonomi menggunakan ekonomi semuanya full AC. Di begitu masuk ke levelnya yang bisnis atau eksekutif, ada pilihan lagi. Ada yang eksekutif biasa, ada yang menggunakan sleeper, ada yang suite, ada yang panoramic. Kita mencoba memberikan kepada masyarakat pilihan-pilihan dan tingkat kenyamanan. Setelah kecepatan kenyamanan kita tambah lagi satu pilihan yang direct hingga waktunya itu makin secepat dan masyarakat bisa milih. Ya, kita harap itu bisa menjadi komplementari antara darat, laut, udara, kereta api di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu hanya pertimbangan kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Elba. Ada 4 pertanyaan yang tadi saya coba catat. Pertama terkait pelabuhan alternatif Wika di daerah Bakau. Seperti yang tadi saya sampaikan, sudah kita cobakan, yaitu kapal feri Ruru. Artinya di situ ada penumpang dan barang. Jadi memang bisa untuk membongkar atau mendebarkasi penumpang maupun barang. Yang kedua, kalau pertanyaan berikutnya adalah penumpukan penumpang. Ya, jadi memang ketika terjadi penumpukan penumpang, kita ada posko utama yang ada di pelabuhan itu, harus segera memberitahukan kepada posko taktis atau posko pembantu yang berada di seluruh rest area atau buffer area, untuk sementara agar tidak merilis dulu, ditumpuk di buffer area dulu, sambil melihat kondisi penumpukan, dan apabila sudah dilakukan level 1 ini ternyata belum bisa terurai, maka kita manfaatkan pelabuhan yang lain, misalnya Indah Kiat, BBC maupun Ciwandan. Jadi yang utama ada tadi apa? Komunikasi dulu, sehingga bisa diatasi melalui komunikasi yang paling cepat. Yang kedua, cuaca yang ekstrim atau yang buruk bisa jadi akan ada kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi. Mungkin saat naik ke kapal, mobilnya jatuh atau bahkan penumpang yang jatuh dan sebagainya. Ya tentu ini harus betul-betul menjadi satu perhatian khususnya bagi operator, supaya mereka aware terhadap cuaca. Kalau memang cuacanya nggak memungkinkan untuk debarkasi, sementara stop dulu. Satu. Yang kedua, kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Kita sosialisasi kepada masyarakat, sebab masyarakat itu kadangkala tidak mau tahu terhadap kondisi cuaca. Pokoknya saya ingin pulang, besok harus sampai, karena besok saya harus ketemu keluarga. Apalagi kalau Idul Fitri, saya nggak mau tahu 1 hari sebelum Idul Fitri sudah sampai, karena saya ingin sholat id di rumah bareng bapak ibu misalnya. Sehingga kapal cuaca buruk atau apa kita atur supaya semua selamat, banyak masyarakat nggak terima. Maka ini perlu langkah edukasi atau sosialisasi, supaya mereka paham bahwa kita telah dididik untuk menjadi seorang pelaut yang tentu mengedepankan keselamatan dan kenyamanan. Nah, namun kadang dicederai oleh mereka yang nggak mau tahu tentang kondisi ini. Bahkan menyalahkan kita. Menyalahkan kenapa kok nggak melayani dan sebagainya. Padahal kita coba antisipasi, mitigasi. Kemudian pertanyaan yang mirip-mirip juga ya, antisipasi cuaca ekstrim ya. Sebenarnya mirip dengan yang kedua, kok ada kecelakaan jatuh dari kapal karena cuaca kan gitu ya. Tapi sekali lagi memang namanya cuaca ekstrim atau cuaca buruk itu tidak bisa kita
hindari, apalagi di bulan-bulan yang tadi disebutkan November sampai Januari memang banyak sekali kejadian-kejadian. Sampai hari ini pun mungkin Bapak dan Ibu sekalian sering mendengar adanya kapal yang tenggelam, yang larat, yang kapal kandas ya, karena memang ketika terkena cuaca buruk lalu ada kerusakan mesin dan sebagainya, kapal itu nggak bisa kita kendalikan. Ya jatuh-jatuhnya tenggelam atau larat atau kandas atau mungkin menubruk objek yang lain. Saya rasa demikian, terima kasih. Tadi ada satu dari Kompas TV, Pak Hartanto, soal kalau terjadi kepadatan di Merak itu nanti gimana cara solusinya itu? Iya. Penumpukan. Terima kasih Pak Elba. Kepadatan di Merak sama dengan kepadatan di pelabuhan manapun ya. Jadi kita pelabuhan-pelabuhan itu kita jadikan posko utama. Artinya posko utama itu tentu ada posko pembantu. Nah, ketika terjadi kepadatan, komunikasi dulu kepada posko pembantu atau posko tastis. Lalu kita coba urai, kalau itu tetap nggak berhasil ya kita manfaatkan pelabuhan cadangan di sekitar yang terdekat dulu. Baru yang agak jauh supaya lebih efisien dalam berbagai aspek. Demikian Pak Elba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan tadi terkait dengan extra flight. Ya, secara khusus tadi disampaikan bahwa tiket ke Silangit sudah habis. Ya. Jadi tadi saya penasaran juga Pak. Tadi saya cek Pak dari data extra flight yang sudah diajukan kami. Ada Pak, ini ada permohonan dari Indonesia Airsia, ada 19 flight permohonan dari Indonesia Airsia Pak. Baik Cengkareng Silangit dan juga Silangit ke Cengkareng. Tapi artinya kami akan terus membuka kesempatan kepada seluruh operator penerbangan untuk mengajukan extra flight Pak. Ya. Dan tentunya juga kan mereka akan mengajukan extra flight itu berdasarkan juga data-data yang mereka akan miliki. Ya, jumlah demand penumpangnya, kalau memang demand penumpangnya tidak banyak, mereka juga pasti tidak akan mau mengajukan extra flight tersebut Pak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya, teman-teman jurnalis. Terima kasih Pak Rizal Wasal, Pak Ahmad Yani, Pak Soeharto, Pak Hartanto, Pak Agustinus. Terima kasih. Yuk kita aplaus buat kita semua di sini. Semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen,